Halo YouTube. Sekarang saya akan berbagi bagaimana caranya kita ujian online dengan menggunakan classmarker.com. Tentu banyak yang berpikir keras bagaimana caranya untuk ujian online saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Ada banyak tools yang bisa digunakan, Google Classroom dan lain sebagainya, tetapi untuk saat ini saya akan fokus menggunakan classmarker.com. Untuk tools-tools yang lainnya itu bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Disclaimer juga dari saya bahwa saya tidak di-endorse oleh classmarker.com. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya berdasarkan apa yang pernah saya gunakan saja. Oke. Baik, kita langsung saja masuk ke classmarker.com. Alasannya apa sih saya menyarankan menggunakan classmarker.com? Dibandingkan dengan quizmaker online lainnya, classmarker.com ini menurut saya paling unggul karena versi gratisnya itu menyediakan fitur yang paling banyak dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Selain itu, bentuk pertanyaan juga cukup variatif ya, jadi bukan hanya pilihan ganda atau uraian saja, jadi bisa ada beberapa jenis pertanyaan. Dan yang salah satu yang menurut saya paling menguntungkan dari Classmarker ini adalah dia memberikan di versi gratisnya ya, itu kita diberikan wewenang untuk membuat atau kemampuan untuk membuat pertanyaan acak dari questions bank. Jadi kita bisa membuat bank pertanyaan, lalu nanti siswa akan mendapatkan pertanyaan acak dari bank pertanyaan tersebut. Artinya kemungkinan siswa menyontek juga bisa ditekan karena satu siswa dengan siswa lain akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda dari questions bank atau dari bank pertanyaan. Nah, selain itu yang juga sangat menarik, versi gratisnya itu bisa digunakan untuk kita mengetes 1000 siswa per tes atau per quiz. Sementara quizmaker yang lainnya itu rata-rata kurang dari 40 siswa digunakan untuk satu quiz, sehingga ya ini sangat paling banyak siswa yang bisa terlibat di sini. Nah, ini perbandingan antara versi gratis dengan versi berbayarnya. Untuk versi gratisnya di sini teman-teman bisa membuat hingga 100 tes per bulan secara gratis. Ini ada paket profesionalnya sekitar $19.95 atau 20 US dollar ya. Atau ya kurang lebih sekitar 320 sampai 340.000 per bulan kalau teman-teman mau berbayar. Fiturnya terbatas. Nah, pembatasan fitur yang menurut saya cukup tidak membuat nyaman itu adalah siswa tidak bisa langsung ikut tes ini menggunakan link, tetapi harus didaftarkan dulu atau mendaftarkan diri ke kelas kita di classmarker.com. Ya, kedua tidak bisa mengunggah gambar atau file. Jadi kalau di sini kita tidak bisa mengunggah gambar atau file kecuali kita unggah terlebih dahulu di Google Drive atau cloud lainnya. Nah, dia bisa mengambil dari Google Drive, tapi tidak bisa kita upload atau unggah gambar atau file. Gambar atau file ini bisa kita gunakan misalnya untuk ya macam-macam ya. Dalam bahasa Inggris misalnya saya sering gunakan untuk reading. Jadi gambar teksnya itu saya screen capture lalu saya unggah sehingga tidak ada banyak perubahan dari segi layout dan formattingnya. Serta yang gratis ini sayangnya kita tidak bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa. Jadi kita hanya bisa memberikan nilai tanpa bisa memberikan umpan balik yang personal. Nah, free accounts ini dari situsnya yang saya ambil, provide a fully functional testing environment ya, dan seterusnya. Cannot provide certificates ya, jadi tidak bisa membuat sertifikat. Tidak penting juga ya sertifikat saya rasa.
email result, jadi hasilnya tidak bisa di email, siswa harus login sendiri atau kita yang ya download lalu kita kirimkan ke siswa. Tidak bisa mengimport pertanyaan secara bersama-sama ya, secara banyak gitu pertanyaannya, tidak bisa diimport bersamaan. Tidak bisa mengupload, nah tapi tadi saya bilang ya, embedding externally hosted images and files in questions is available. Oke. Nah, kita sebelum buat tes, kita buat akun dulu. Bagaimana cara kita buat akun? Ya, kita masuk dulu ke classmarker.com. Oke. Silakan teman-teman bisa masuk ke classmarker.com. Lalu di situ register. Nah, setelah nanti teman-teman register, ya di sini ada register free, bisa gunakan Google atau email lainnya. Lalu nanti teman-teman silakan verifikasi, buka emailnya. Nah, ketika register di sini pastikan, karena kita sebagai guru ya, sebagai administrator, berarti bukan test taker. Nanti kalau siswa yang test taker. Nah, kita untuk tujuan pendidikan, jadi for education use. Oke, nah nanti akan diarahkan ke pendaftaran. Lalu silakan teman-teman mendaftar. Setelah mendaftar, nanti teman-teman bisa melakukan verifikasi email. Nanti akan dikirimkan email. Di email tersebut akan diberikan link verifikasi. Silakan diverifikasi. Nah, jika sudah mendaftar, teman-teman bisa login. Sekarang bagaimana caranya kita membuat tes? Untuk membuat tes, ya, kita bisa pergi ke My Dashboard. Dari My Dashboard ini, kita pertama buat grup dulu. Nah, grup ini adalah kelas kurang lebih ya. Nah, ini saya udah buat kelas demo misalnya, membernya masih 0. Nah, kalau belum, teman-teman bisa buat seperti ini, new group. Demo saja misalnya ya, kita create group. Nah, di sini belum ada siswa, teman-teman bisa menambahkan sendiri siswanya. Caranya klik add members. Ya, bisa self registration. Itu kalau kita ingin tidak repot siswa yang mendaftar sendiri, ini teman-teman bisa gunakan. Dengan cara kita membuat registration code. Ya, jadi misalnya kita ada 20 siswa, berarti kita buat nanti setiap orang dikasih satu registration code ya. Atau kita mau daftarkan, kita bisa juga gunakan ini. Untuk mendaftarkan, pertama teman-teman kita buat list ya. Misalnya sini saya buat list, nama depan, nama belakang, email. Itu siswa pertama, siswa kedua, dan seterusnya. Tinggal di bawahnya nih siswa 2 belakang itu add contoh email. Oke, dan seterusnya. Nanti name ordernya kita pilih yang first name last name. Ini kalau mau kita kasih password kelasnya, nanti mereka akan mendapatkan passwordnya via email. Ini administratornya, supaya dikirimkan ke email kita juga. Language hanya bisa tidak bahasa Indonesia, jadi kita pilih saja English, tidak apa-apa. Ya sih 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, nanti send login details to new member. Nanti siswa akan mendapatkan email. Kita bisa kapan mereka akan dikirimkan detailnya. Nah, nanti siswa akan mendapatkan seperti ini. Hey, your username, your password. Kalau ini kita hapus ya, kalau dihapus ini passwordnya akan berbeda-beda. Kalau seperti ini, setiap orang akan mendapatkan password yang berbeda-beda. Baik, lalu kita kasih password kita, lalu nanti register new users. Masukkan password kita, register new users. Nanti setelah itu kita akan bisa mendapatkan
kelas yang sudah ada siswanya. Ini misalnya contoh di salah satu kelas saya. Maaf. Nah nih, jadi ini saya sudah daftarkan ada 39 siswa. Seperti ini tampilannya. Nanti mereka bisa login dan seterusnya. Oke, baik. Setelah selesai kita sudah punya kelas, misalnya kita pakai saja nih kelas demo ini, ya. Kita bisa kelas ini kita assign, ya, tes. Kita klik tes di sini, lalu kita buat tes baru, new test. Tes coba-coba. Kita bisa tambahkan kategori dan lain sebagainya. Ini kategorinya generic. Kita bisa tambahkan pertanyaan. Nah, di sini ada fixed questions, ada random questions. Oke, kalau fixed questions pertanyaannya tidak akan diberikan acak. Oke, kita tambahkan pertanyaan ya yang fixed questions. Misalnya, nah di sini ada multiple choice, ada true false, ada matching, ya, free text, grammar, ada essay. Bedanya apa free text dengan grammar? Kalau free text ini untuk jawaban pendek, uraian singkat, hanya satu baris ditampilkannya. Kalau essay ini ya lebih dari satu baris ya, untuk jawaban panjang. Misalnya kita buat true false. Nah, ini kita bisa ganti nih true-nya misalnya benar, salah, iya, tidak, atau apapun lah. Oke. Kita bisa kasih poinnya berapa, misalnya poinnya 10. Save. Nah, ini kita bisa pilih ya, mana yang benar jawabannya. Dan seterusnya. Ya, ini sudah ada satu fixed question. Kita mau menambahkan random question. Itu back to test. Ya, pilih random questions, edit settings. Nah, kalau random questions ini kita harus sudah punya question bank dulu sebelumnya. Nah, kalau belum punya question bank, kita bisa add questions to your question bank. Baik. Nah, di sini kita bisa membuat question bank di sini. Nah, untuk memudahkan setiap question bank kita buat satu kategori saja ya. Add to question bank. Nah, ini kita bisa tambahkan. Nah, oh ya, tadi saya bilang untuk memudahkan kita buat kategori. Supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan soal-soal yang lain ya. Tadi kan ada kategorinya di generic. Jadi kalau misalnya ini kita buat new kategori. Soal random untuk nomor 2 misalnya. Oke, kita ya, ini add parent kategori. Ini bisa juga ya, dari subkategorinya juga bisa. Bebas saja, tidak masalah. Oke, kita di sini sudah punya kategori baru. Lalu di question bank kita bisa pilih soal random untuk nomor 2, lalu add to question bank, kita isi seterusnya. Nah, kategori di sini adalah yang soal random. Oke. Soal random untuk question 2, atau ini kita harus bikin lagi subkategorinya ya. Parent kategorinya soal random untuk nomor 2. Hanya ini kita buat subkategori nomor 2. Lalu kita buat lagi subkategori nomor 3. Nah, ini baik. Baru kita question bank. Add to question bank. Kita buat pertanyaannya. Oke, misalnya 1, 2.
Ini jawaban benarnya yang C misalnya ya. Baik. Nah, kategorinya yang penting. Misalnya ini adalah soal untuk nomor 2. Kita tambahkan di sini. Oke. Baik. Kategorinya nomor 2 lagi. Kita save. Poinnya juga jangan lupa. Ini soal nomor 3-nya juga kita akan buat random. Nah, ini kategori kita masukkan ke nomor 3. Oke, save. Baik. Yang ini kita mau randomize, jadi nanti jawabannya diacak ABC-nya urutannya. Save. Baiklah. Oke. Nah, kita sudah punya question banks tadi ya. Sekarang kita masukkan. Caranya gimana? Tadi tes coba-coba ya yang kita buat. Ini kita edit dulu sebelum kita assign. Oke. Ini baru ada satu pertanyaan. Kita tambahkan random questions. Edit settings. Baik. Select your random question settings. Nah, ini ada dua pilihan. Kita bisa memilih total jumlah pertanyaan dari subkategori, atau kalau ini total misalnya gini, ada 50, ya kita mau 50-50-nya digunakan, atau specific number questions per selected subkategori. Misalnya kita di question bank ada 50 pertanyaan tapi kita menggunakan hanya beberapa pertanyaan ya. Nah, ini kita bisa pilih nih. Misalnya mau yang mana? Ini ada soal random untuk nomor 2 dan seterusnya. Kalau misalnya saya pilih ini, misalnya ini 2 ya. 2 pertanyaan yang diambil dari sini dan sini. Nanti dia akan munculnya 2 pertanyaan dan diambilnya random. Jadi bisa dua-duanya nomor 2, dua-duanya nomor 3, satu nomor 2, satu nomor 3, itu bisa. Ya. Nah, tapi yang mungkin lebih nyaman digunakan, yang lebih sering digunakan itu yang ini, yang lebih sering saya gunakan. Oke, misalnya nih 1 diambil dari soal random nomor 2, 1 dari soal random nomor 3. Lalu saya ambil lagi misalnya dari generic saya ambil ada 2 pertanyaan dari 5 ya. Bisa kita random order, urutannya acak, yang muncul yang mana duluan, atau group by kategori. Nah, kalau group by kategori kita mau yang mana duluan nih. Misalnya genericnya jadi nomor 4, jadi nomor 1, nomor 2, tadi nomor 1-nya udah ada ya, ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dari generic. Lalu kita ini tidak randomly tapi at end of test. Submit. Nah, jadi ada 5 pertanyaan. Pertanyaan nomor 2-nya random sampai 5-nya random. Ya, seperti ini. Ini 2, 3, 4, dan 5. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, di sini kita bisa preview untuk lihat soalnya nanti akan munculnya seperti apa. Nah, ini start. Ini kita coba ya, misalnya tes. Oke. Nah, ini random. Ini udah mulai random ya keluarnya ya. Kita pilih. Nah, oke, dan seterusnya lah. Ini udah mulai keluar soal yang random. Ini kita leave. Baik. Kalau kita sudah punya soalnya ya, kita masuk lagi ke kelas, kita akan assign a test. Nah, misalnya tadi kita pakai kelas demo ya, assign a test. Di sini kita pilih tesnya, tadi yang tes coba-coba. Nah, kalau berbayar kita bisa via link.
Jadi link ini yang bisa dikirimkan ke siswa, nanti siswa tinggal masukin linknya, mudah sekali. Tetapi karena kita pakai yang gratis, kita via grup, assign to group. Kelasnya yang mana tadi? Yang kelas demo misalnya. Nanti siswa akan dikirimkan email, diberitahu bahwa ada tes, atau kita bisa kasih tahu ke mereka, silakan masuk ke kelas marker, ada tes. Next, nah ini kita buat nih. Apakah sekarang available atau kita buat unavailable juga bisa. Misalnya jika kita ingin jadwalkan, misalnya tesnya ini tanggal 3 April jam 12 siang sampai jam 3 April jam 1 siang. Oke. Sudah. Lalu attempt-nya, karena tes 1 kali attempt saja, tidak bisa berulang-ulang kali. Tapi itu bebas ya, suka-suka kita mau diubah seperti apa. Apakah ada instruksinya? Ada batas waktunya? Tidak, misalnya batas waktunya 45 menit. Bisa nanti di post dulu atau tidak, ini bisa kita atur. Jumlah pertanyaan per halamannya juga bisa kita atur, yang akan ditampilkan, di random atau tidak. Apakah harus jawab atau bisa dikosongkan? Itu juga bisa kita pilih di sini. Oke. Sudah, nanti kalau sudah tinggal assign. Sudah. Nah, nanti siswa sudah bisa mengerjakan tugas pada waktu yang diberikan. Jadi nanti kelasnya akan dibuka di jadwal tersebut, atau tesnya akan dibuka di jadwal tersebut. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita ingin melakukan pemeriksaan? Nah, ini misalnya saya ambil soal yang ada ya, yang udah pernah saya berikan. Ini oke, maaf. Kalau kita masuk, misalnya di sini saya udah buat midterm test, ini udah lewat. Itu ada results. Nah, kita bisa lihat results, lalu bisa kita kasih nilai dengan klik grade. Ya, ini karena soalnya modelnya esai, jadi tidak ada kunci jawabannya ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi kita bikinnya true false, kita buatnya pilihan ganda, itu otomatis kunci jawabannya akan muncul dan ini udah ada nilainya. Ini karena semuanya esai, tidak ada nilainya, harus dinilai secara manual. Nah, kita kalau menilai manual tinggal edit point di sini. Lalu berapa nilainya? Dan seterusnya. Ya, ini batasnya sampai 50. Kenapa? Karena saya satu soal yang ini adalah 50 poin. Oke. Nah, jika sudah selesai ya kita bisa kasih tahu nilainya. Jadi cukup dimudahkan. Ini ada yang sudah beberapa dinilai dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih begitu cara kita menggunakan kelas marker. Semoga video saya ini dapat membantu Anda semua, memudahkan Anda untuk membuat sebagai opsi ya, sebagai pilihan untuk membuat tes atau kuis secara online. Sekian dari saya, sampai jumpa.